Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para audiens yang sudah bergabung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka webinar berjudul Integrasi Arsitektur Perusahaan dan Publikasi Karya sebagai Pemasaran dan Manajemen Strategis. Dengan saya Nairul Sasabla Rahmadianti dengan NIM 2522080 dari Manajemen 2D tahun akademik 2026. Baik, saya akan memulai materi kali ini. Slide yang pertama itu ada tujuan presentasi. Tujuan pembahasannya, presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan peran publikasi karya arsitektur sebagai strategi pemasaran serta arsitektur perusahaan sebagai pendukung manajemen strategis perusahaan sehingga dapat dipahami bagaimana kedua konsep tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan daya saing organisasi di era digital. Materi yang dipresentasikan, yang pertama, media publikasi yang digunakan dalam pemasaran jasa arsitektur. Yang kedua, penerapan marketing funnel dalam memperoleh dan mempertahankan klien. Yang ketiga, pengertian dan konsep enterprise arsitektur. Kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, memahami konsep publikasi karya sebagai strategi pemasaran pada bidang arsitektur. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan manfaat enterprise arsitektur dalam manajemen strategis perusahaan. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara strategi pemasaran dan enterprise arsitektur dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Slide selanjutnya ada peta konsep dalam materi ini. Selanjutnya ada definisi konsep, utama, tujuan, dan contoh sederhana. Definisinya, publikasi karya arsitektur merupakan strategi pemasaran yang dilakukan melalui penyebaran hasil karya pada berbagai media untuk menarik dan mempertahankan klien. Enterprise arsitektur merupakan kerangka terstruktur yang mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Konsep utamanya yaitu kedua konsep sama-sama memanfaatkan teknologi dan perencanaan strategis. Publikasi karya berfokus pada peningkatan citra dan pemasaran melalui media digital dengan pendekatan marketing funnel, sedangkan enterprise arsitektur berfokus pada penyelarasan strategi bisnis dengan teknologi informasi agar organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Tujuannya meningkatkan daya saing organisasi melalui strategi pemasaran yang efektif dan pengelolaan perusahaan yang terintegrasi, sehingga mampu menarik pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan, serta mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan. Contoh sederhananya yaitu sebuah konsultan arsitektur mempublikasikan hasil desain melalui website dan media sosial untuk menarik calon klien. Di sisi lain, perusahaan menerapkan enterprise arsitektur untuk mengintegrasikan sistem pemasaran, keuangan, dan operasional sehingga seluruh proses bisnis berjalan selaras, efisien, dan mampu mendukung strategi pemasaran secara optimal. Slide selanjutnya itu ada penjelasan konsep, karakteristik, dan contoh penerapannya. Penjelasan konsep publikasi karya arsitektur merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan menampilkan hasil karya melalui berbagai media, seperti website, media sosial, pameran, dan media online untuk meningkatkan kepercayaan serta menarik calon klien. Sementara itu, enterprise arsitektur adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi informasi agar seluruh aktivitas organisasi berjalan selaras dengan strategi perusahaan. Integrasi keduanya memungkinkan perusahaan tidak hanya mampu memasarkan jasa secara efektif, tetapi mengelola proses bisnis secara efisien dan terstruktur. Karakteristik yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi digital sebagai media pemasaran dan pengelolaan organisasi. Yang kedua, mengutamakan integrasi antara strategi bisnis, proses kerja, informasi, dan teknologi. Dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Contoh penerapannya adalah sebuah konsultan arsitektur secara rutin mengunggah portofolio proyek melalui Instagram, website, dan media online untuk membangun citra profesional dan menarik klien baru.
Di saat yang sama, perusahaan menerapkan enterprise arsitektur untuk mengintegrasikan sistem pemasaran, manajemen proyek, keuangan, dan pelayanan pelanggan sehingga seluruh proses bisnis berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung strategi pemasaran secara berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu integrasi arsitektur perusahaan dan publikasi karya sebagai strategi pemasaran dan manajemen strategis merupakan pendekatan yang menggabungkan strategi pemasaran dengan pengelolaan organisasi secara terstruktur untuk mencapai tujuan perusahaan. Publikasi karya berfungsi sebagai media promosi yang memperkenalkan hasil kerja, produk, atau layanan perusahaan kepada masyarakat melalui berbagai platform seperti website, media sosial, media online, dan pameran. Tujuannya adalah meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan pelanggan, serta menarik calon klien baru. Di sisi lain, enterprise arsitektur berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan seluruh komponen perusahaan, mulai dari strategi bisnis, proses kerja sumber daya manusia, data, aplikasi, hingga teknologi informasi. Dengan adanya enterprise arsitektur, seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara terkoordinasi, efisien, dan selaras dengan visi serta tujuan perusahaan. Contoh penerapannya yaitu sebuah konsultan arsitektur secara rutin mengunggah hasil desain rumah, gedung, dan interior melalui Instagram, website perusahaan, dan media online sebagai bentuk publikasi karya. Strategi ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas hasil pekerjaan sehingga calon klien tertarik menggunakan jasa perusahaan. Selanjutnya, ada integrasi. Kedua konsep tersebut menghasilkan sistem yang saling mendukung. Publikasi karya mampu menarik pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif, sedangkan enterprise arsitektur memastikan perusahaan mampu memberikan layanan yang berkualitas melalui proses bisnis yang terintegrasi. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berhasil memperoleh pelanggan baru, tetapi juga mampu mempertahankan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing di era digital. Ketika calon klien menghubungi perusahaan, seluruh proses bisnis telah didukung oleh enterprise arsitektur, seperti data pelanggan tersimpan dalam sistem informasi yang terintegrasi. Tim pemasaran, arsitek, dan keuangan menggunakan data yang sama sehingga komunikasi lebih cepat. Perkembangan proyek dapat dipantau secara digital oleh manajemen. Penyusunan anggaran, penjadwalan pekerjaan, hingga pelaporan proyek dilakukan secara terstruktur. Dengan penerapan tersebut, publikasi karya berhasil meningkatkan jumlah calon pelanggan, sedangkan enterprise arsitektur memastikan pelayanan kepada pelanggan berjalan lebih efektif, efisien, dan profesional. Integrasi keduanya membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat citra perusahaan, serta mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan. Slide selanjutnya ada mind map dalam materi ini. Selanjutnya ada studi kasus yang berisi latar belakang kasus, permasalahan, dan data pendukung. Latar belakang kasusnya yaitu di era digital, perusahaan jasa arsitektur menghadapi persaingan yang semakin ketat. Tidak cukup hanya menghasilkan desain yang berkualitas, perusahaan juga harus mampu memasarkan hasil karyanya secara efektif agar dikenal oleh masyarakat dan menarik calon klien. Salah satu strategi yang banyak digunakan adalah publikasi karya melalui media sosial, website, media online, dan pameran. Namun, keberhasilan pemasaran tidak hanya bergantung pada promosi. Ketika jumlah klien meningkat, perusahaan juga membutuhkan sistem pengelolaan bisnis yang terintegrasi agar proses pelayanan, pengelolaan proyek, keuangan, dan komunikasi antar bagian dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan enterprise arsitektur sebagai kerangka kerja yang menyelaraskan strategi bisnis, proses operasional, data, aplikasi, dan teknologi informasi sehingga seluruh aktivitas perusahaan dapat mendukung
Selanjutnya ada permasalahan. Publikasi karya belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga jangkauan promosi masih terbatas. Sehingga perusahaan belum memiliki strategi pemasaran digital yang konsisten untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Proses bisnis antar bagian masih berjalan secara terpisah sehingga koordinasi menjadi kurang efektif. Sistem informasi perusahaan belum terintegrasi sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Terdapat kesenjangan antara strategis bisnis dengan implementasi teknologi. Informasi yang menyebabkan proses operasional kurang efisien. Selanjutnya ada data pendukung. Yang pertama, penelitian mengenai publikasi karya arsitektur menunjukkan bahwa media digital seperti Instagram, Facebook, website, dan media online menjadi sarana publikasi yang paling efektif untuk meningkatkan awareness, preference, hingga loyalitas pelanggan melalui konsep marketing funnel. Yang kedua, studi kasus pada beberapa konsultan arsitektur menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif mempublikasikan portofolio proyek memiliki peluang lebih besar memperoleh klien baru dibandingkan yang hanya mengandalkan promosi konvensional. Dan yang ketiga adalah penelitian mengenai enterprise arsitektur menjelaskan bahwa integrasi antara strategi bisnis dan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan, mempercepat implementasi strategi, dan memperkuat tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada analisis berdasarkan teori, hubungan dengan materi, dan berpikir kritis. Analisis teori yaitu berdasarkan teori marketing funnel. Pada jurnal pertama, publikasi karya merupakan strategi pemasaran yang bertujuan membangun awareness, menarik minat pelanggan, menjadikan perusahaan sebagai pilihan utama, hingga menciptakan loyalitas pelanggan. Publikasi melalui media digital seperti website, Instagram, Facebook, dan media online menjadi sarana yang efektif dalam memperluas jangkauan pasar. Sementara itu, berdasarkan teori enterprise arsitektur, pada jurnal kedua, perusahaan memerlukan kerangka kerja yang mengintegrasikan strategi bisnis, proses operasional data, aplikasi, dan teknologi informasi agar tujuan informasi dapat tercapai secara efektif. Enterprise arsitektur membantu perusahaan dalam menyusun strategi, mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua ada hubungan dengan materi. Kedua jurnal memiliki karakteristik yang kuat karena sama-sama membahas strategi peningkatan kinerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi. Jurnal pertama menitik beratkan pada strategi pemasaran melalui publikasi karya agar perusahaan memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Jurnal kedua menitik beratkan pada pengelolaan organisasi melalui enterprise arsitektur agar seluruh proses bisnis berjalan terintegrasi dan selaras dengan strategi perusahaan. Dan yang ketiga ada berpikir kritis. Di era digital saat ini, perusahaan tidak cukup hanya memiliki strategi pemasaran yang menarik ataupun sistem manajemen yang baik secara terpisah. Keduanya harus terintegrasi agar perusahaan mampu bersaing secara berkelanjutan. Publikasi karya yang menarik akan sia-sia apabila perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yang cepat dan profesional akibat sistem bisnis yang belum terintegrasi. Sebaliknya, enterprise arsitektur yang telah dirancang dengan baik juga tidak akan memberikan hasil maksimal apabila perusahaan tidak mampu memperkenalkan produk atau jasanya kepada masyarakat melalui strategi pemasaran yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran digital yang didukung oleh enterprise arsitektur sehingga seluruh proses mulai dari promosi, penerimaan pelanggan, pelaksanaan proyek, hingga evaluasi dapat berjalan secara efisien. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan jumlah pelanggan, tetapi juga menciptakan kepuasan loyalitas dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Slide selanjutnya ada solusi yang diusulkan, langkah implementasi, dan alasan pemilihan. Solusi yang diusulkan adalah mengintegrasikan strategi
Publikasi karya dengan penerapan enterprise arsitektur dalam sebuah proses bisnis. Perusahaan, publikasi karya digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan brand awareness, menarik calon pelanggan, dan membangun loyalitas pelanggan melalui media digital seperti website, media sosial, dan media online. Sementara itu, enterprise arsitektur diterapkan untuk mengintegrasikan strategi bisnis, proses operasi. Sementara itu, enterprise arsitektur diterapkan untuk mengintegrasikan strategi bisnis, proses operasional, data, aplikasi, dan teknologi informasi sehingga seluruh aktivitas perusahaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Langkah implementasinya yang pertama, menyusun strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial, website, portofolio digital, dan media online sebagai sarana publikasi karya. Yang kedua, menerapkan konsep marketing funnel agar proses pemasaran berjalan mulai dari membangun kesadaran, menarik minat, hingga menciptakan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, merancang enterprise arsitektur yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari pemasaran, pelayanan, manajemen proyek, keuangan, hingga evaluasi kinerja. Dan yang terakhir ada alasan pemilihan. Yang pertama, publikasi karya terbukti efektif meningkatkan visibilitas perusahaan, membangun citra profesional, dan menarik pelanggan baru melalui media digital. Yang kedua, enterprise arsitektur mampu menyelaraskan strategi bisnis dengan teknologi informasi sehingga proses kerja menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, integrasi keduanya menciptakan sinergi antara strategi pemasaran dan manajemen perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, efisien operasional, serta daya saing di era digital. Dan yang terakhir, ada pendekatan ini juga mendukung keberlanjutan bisnis karena perusahaan tidak hanya fokus memperoleh pelanggan baru tetapi juga mempertahankan pelanggan melalui pelayanan yang kualitas dan sistem organisasi yang terintegrasi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Naswa Ramadhani. Di sini saya akan bertanya berdasarkan materi tentang integrasi arsitektur perusahaan dan publikasi karya sebagai strategi pemasaran dan manajemen strategis. Lalu apa yang dimaksud dengan enterprise arsitektur atau EA? Izin menjawab. Enterprise arsitektur adalah kerangka kerja yang Kamu nomor 1 kan? Izin menjawab. Enterprise arsitektur adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan strategi bisnis, proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi informasi agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan selaras dengan tujuan organisasi. Baik. Ada Terus, yang kamu tanya apakah sudah cukup jelas? Oh iya, lupa. Apakah sudah cukup jelas dengan jawabannya? Sudah cukup. Makasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Saya Nabil, saya di sini sebagai audiens. Apa yang dimaksud dengan publikasi karya arsitektur? Kok ngelek? Izin menjawab, publikasi karya arsitektur adalah kegiatan memperkenalkan hasil desain atau proyek arsitektur melalui berbagai media seperti website, media sosial, pameran, dan media online dengan tujuan membangun citra profesional serta menarik calon klien. Apakah sudah cukup jelas dengan jawabannya?
Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan kedua jurnal, dapat disimpulkan bahwa integrasi arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur dan publikasi karya sebagai strategi pemasaran dan manajemen strategi merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Publikasi karya berperan sebagai strategi pemasaran yang memperkenalkan hasil kerja perusahaan melalui berbagai media digital, seperti website, media sosial, dan media online, sehingga mampu meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan pelanggan, menarik calon klien, serta menciptakan loyalitas pelanggan. Di sisi lain, enterprise arsitektur berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan strategi bisnis, proses operasional data, aplikasi dan teknologi informasi agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Melalui integrasi kedua konsep tersebut, perusahaan tidak hanya mampu memperoleh pelanggan baru melalui strategi pemasaran yang tepat, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional karena didukung oleh sistem manajemen yang struktur dan terintegrasi. Dengan demikian, proses bisnis menjadi lebih efisien, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat, kualitas layanan meningkat, serta perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan dan persaingan bisnis. Oleh karena itu, penerapan publikasi karya yang didukung oleh enterprise arsitektur menjadi solusi strategis untuk menciptakan organisasi yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Jadi di sini ada daftar referensi yang saya dapat. Baik, slide yang terakhir ada penutup. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai integrasi. Kami lagi kan anjir. Saya, saya. Sayang. Dan slide yang terakhir adalah penutup. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai integrasi arsitektur perusahaan dan publikasi karya sebagai strategi pemasaran dan manajemen strategis. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sinergi antara strategi pemasaran dan manajemen strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Saya menyadari bahwa penyajian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.